Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas jenis garis gambar. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas peralatan dan kelengkapan gambar teknik, mulai dari busur, jangan sorong, dan lain sebagainya. Kalian juga belajar terkait fungsinya, cara penggunaannya, serta bagaimana mengaplikasikannya. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar apa saja sih jenis garis gambar itu. Untuk itu, pada pertemuan kedua terdapat dua kompetensi dasar yang kita kontrakkan. Yang pertama itu memahami jenis dan fungsi garis gambar teknik, kemudian bagaimana menempatkan garis gambar teknik itu. Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi, tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan kalian dapat menerapkan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi garis, kemudian membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan jenis fungsi garis, kemudian mengimplementasikan jenis dan fungsi garis gambar teknik sesuai prosedur penggunaannya, serta dapat menyajikannya menjadi sebuah gambar, kan? Nah, untuk jenis garis gambar teknik ada beberapa. Yang pertama yaitu tebal kontinu, bentuknya seperti ini. Nah, untuk tebal kontinu itu fungsinya sebagai garis benda nyata atau garis benda terlihat. Kemudian ada garis tipis kontinu. Nah, seperti ini, bentuknya lurus atau lengkung. Untuk fungsinya sebagai garis kaya potongan atau garis imajiner. Kemudian garis ukuran, garis proyeksi, penunjuk, garis arsir, garis nyata pada penampang yang diputar di tempat, garis sumbu pendek. Nah, jadi fungsinya ini berbeda dengan fungsi garis tebal kontinu tadi. Untuk bentuknya sendiri kan juga berbeda. Kalau tebal kontinu itu bentuknya lebih tebal dibandingkan garis tipis kontinu. Kemudian yang ketiga yaitu garis tipis kontinu bebas. Nah, untuk garis tipis kontinu bebas itu bisa kalian lihat bentuknya bergelombang seperti ini. Sebenarnya bentuknya tidak hanya bergelombang, bebas kalian mau buat seperti apa. Kalian buat seperti oret-oretan juga bebas, penting bentuk memanjang atau bentuk seperti garis. Untuk fungsinya itu sebagai garis batas yang dipotong. Nah, jika batasnya bukan garis bergaris tipis. Kemudian ada garis tipis kontinu dengan zigzag. Untuk bentuknya seperti ini, garis tipis, kemudian ada bentuk zigzag, tipis zigzag, dan seterusnya. Untuk fungsinya itu sama dengan garis tipis kontinu bebas tadi, digunakan sebagai batas yang dipotong. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu garis gores tebal. Untuk garis tebal itu bentuknya seperti ini. Garis spasi seperti ini. Nah, untuk fungsinya itu sebagai garis gambar terhalang. Jadi misal kalau ada garis gambar atau kalian ingin menggambarkan suatu bentuk yang terhalang dari gambar dua dimensi, kalian bisa menggunakan garis ini. Sebagai contoh, misal inilah, kalian lihat kan, ini HP. Nah, semisal kalian gambar, kalian ini kan hanya tampak kotak ini aja. Nah, kalau kalian ingin menggambarkan lingkaran yang di belakang seperti ini, kalian bisa menggambarnya dengan garis gores tebal. Jadi strip membentuk lingkaran seperti itu. Kemudian ada garis bergores tipis. Nah, ini fungsinya sebagai garis sumbu, garis simetris, garis lingkaran. Jadi kalau misal seperti ini gambar lagi tadi, kalau ini misal ini bentuknya lingkaran ya. Nah, kalian bisa menambahkan garis sumbu di lingkaran ini. Seperti ini panjang, flat, ya, strip titik, karena biasanya cukup strip titik ya garis ini. Sebenarnya bukan hanya lingkaran saja, tapi juga semua kotak atau apalah, intinya untuk memberikan gambaran bahwa titik tengahnya itu di sini misal gitu. Kemudian ada garis bergores tipis yang
dipertebal ujungnya dan perubahan arah. Nah, garis ini menunjukkan bidang potong. Jadi misal kalau kalian menggambar kotak tadi misal ini ya, kalian potong ini, kalian bisa menambahkan garis tersebut. Itu seperti ini, misal itu. Kemudian ada garis bergores tebal. Nah, ini hampir sama seperti titik tapi lebih tebal dari tadi ya. Fungsinya sebagai garis yang menunjukkan permukaan atau benda kerja yang harusnya mendapatkan pekerjaan khusus. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada garis bergores ganda tipis di strip, titik, titik, strip, titik, titik, strip. Biasanya seperti itu. Kalian juga bisa menggambarkan dengan strip pendek lagi, dan strip panjang lagi, strip pendek, strip panjang gitu. Nah, untuk fungsi garis ini sebagai garis benda atau bagian yang berdekatan. Kemudian bisa posisi alternatif dan batas kedudukan benda yang bergerak atau garis sistem. Fungsinya seperti itu. Nah, sekarang mari kita latihan menentukan garis. Nah, yang pertama ini kira-kira gambarnya apa? Merupakan garis apa ini? Ada yang tahu? Nah, yang pertama itu merupakan garis gambar atau tebal kontinu ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian yang kedua, apa itu kedua? Ini kan garis tepi. Nah, garis tepi ternyata itu tebal kontinu lagi sesuai dengan yang tadi yang kita pelajari ya. Kemudian yang ketiga ini garis apa? Ini merupakan garis ukur. Nah, kalau garis ukur itu fungsinya gunanya untuk apa? Nah, ternyata garis ukur itu fungsinya untuk menunjukkan ukuran. Nah, garis yang digunakan itu ternyata garis tipis kontinu ya teman-temannya. Dan yang terakhir ini, garis tengah ini apa? Sesuai yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, untuk garis keempat ini merupakan garis sumbu. Nah, garis bergores tipis. Ternyata penggunaannya. Jadi garis strip titik merupakan garis sumbu. Kalau adanya garis sumbu ini, berarti kita menunjukkan bahwa benda ini merupakan lingkaran ya. Ada tambahannya diameter juga. Ini kan menunjukkan bahwa gambar ini merupakan gambar lingkaran. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengakhiri ini merupakan yang ditunggu-tunggu dari teman-teman, latihan ya. Nah, nanti pelajari ulang materi yang telah saya sampaikan tadi, kemudian carilah standar tebal garis gambar, teknik, dan kerjakan latihan yang ada di grup. Nah, tadi kan saya menyampaikan berbagai jenis garis, namun untuk standar ketebalannya belum ada kan? Nah, untuk tugas kali ini, untuk melatih kalian carilah standar tebal garis tersebut. Boleh menggunakan internet atau mencari di YouTube atau lain sebagainya, boleh. Kalian juga boleh bekerjasama atau diskusi terkait ini, kemudian nanti dikumpulkan ke email saya ya. Mungkin sekian dari pertemuan kedua ini. Apabila ada yang tanyakan nanti bisa komen di kolom komentar atau chat saya maupun di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan kendor ya walaupun puasa ya.